Dan kedua malaikat itu maksudnya malaikat Raqib dan Atid atau Raqib Atid. Mereka itu tidak berubah sepanjang hamba tersebut hidup. Enggak berubah, tetap ajek keadaannya. Fa idza mata, dan apabila hamba tersebut meninggal dunia, yaqumani ala qabrihi, maka dua malaikat itu mereka berdiri di atas atau di sisi kuburan orang tersebut, yusabbihani wa yuhallilani wa yukabbirani wa yaktubani thawabahu lahu ila yaumil qiyamati. Dua malaikat ini akan bertasbih, kemudian akan bertahlil, akan bertakbir, dan mencatat pahala baginya yang meninggal itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, in kana mukmina, kalau hamba tersebut termasuk orang yang beriman. Jadi Raqib Atid itu hadirin yang ada di sekitar kita, yang hidup selalu bersama dengan kita. Lalu bagaimana Habib kalau warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah masih memperkenankan kita untuk duduk bersama dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini, daripada menuntut ilmu maupun di hari-hari sebelumnya maupun di hari-hari setelahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita manfaat yang besar, manfaat zahir maupun manfaat batin, manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Perintah menuntut ilmu jelas. Begitu pula perintah untuk bergaul dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sering disampaikan, baik melalui ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun nasihat dari ulama kita. Salah satunya pernah dahulu beliau baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu julasa'ina khair?" Ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, teman duduk yang seperti apa yang baik untuk saya?" Maksudnya teman duduk ini adalah orang yang paling pantas untuk dijadikan orang yang dekat dengan kita. Kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala man dzakkarakum billahi ru'yatuh. Orang yang paling baik untuk dijadikan teman duduk kita, yang paling baik untuk dijadikan orang yang kita dekati, orang yang kita lazimi adalah orang yang ketika melihat wajahnya akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru lihat wajahnya saja hadirin sudah ingat kepada Allah. Ada orang-orang yang seperti ini, ada hadirin. Jangan pesimis. Insya Allah setiap zaman Allah ciptakan orang-orang yang seperti ini. Allah ciptakan kekasih-kekasihnya. Allah adakan orang-orang yang seperti ini. Yang penting kita mau saja mencarinya, mau duduk bergaul dengan mereka. Makanya ada satu keistimewaan, majang atau naruh fotonya ulama di rumah kita hadirin. Itu ngelihat saja sudah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadirin dulu waktu duduk di Kota Tahrim Hadramut, ini kalau guru besar kami Habib Umar pergi keluar kota, hati ini kayak kosong. Nanti kalau beliau kembali setelah seminggu atau 2 minggu datang, baru pertama kali melihat hadirin, tanpa sadar air mata menetes, hati ngerentes, langsung ingat kepada Allah, ingat dosa, ya, ingat amalannya sedikit, ingat segala-galanya. Ini baru melihat hadirin, belum sampai beliau memberikan nasihat, baru melihat saja langsung. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai. Jadi Rasulullah ini ketika pertama kali orang melihat wajahnya Rasulullah SAW, mereka langsung jatuh cinta. Mereka meyakini bahwa dengan wajah yang mulia ini nggak mungkin ini pendusta. Ini langsung lihat wajahnya sudah ada asar, sudah ada bekas dalam hatinya. Orang-orang seperti ini insya Allah masih ada. Makanya mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk bisa dekat dengan orang-orang yang seperti ini. Bukan hanya dekat, tapi bisa bergaul. Dalam arti bergaul bukan pergaulan seperti teman atau sahabat. Artinya bergaul kita bisa menghadap, mendengar nasihatnya, belajar ilmu darinya, bisa minta doa darinya dan lain sebagainya. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Wazadakum fi ilmihi mantiquh. Yang pantas untuk kamu gauli, dijadikan teman duduk adalah mereka yang ucapan-ucapannya yang keluar dari lisannya ini bisa menambah ilmu kamu. Ini yang baik. Jadi kalau kita bergaul, mungkin bergaul bisa saja panjenengan ngefans dengan satu orang tertentu, atau dengan mengikuti channel orang tertentu, atau mungkin dengan mengikuti pengajian orang tertentu. Ya, ini ucapan-ucapannya bisa menambah ilmu, bukan menambah kotor hati. Kalau seandainya ada orang kemudian didengarkan ucapannya kok menambah kotornya hati kita, tinggalkan hadirin, bahaya sudah. Kok ada orang dengan ucapannya menjadikan kita benci dengan sesama muslim, tinggalkan. Kalau ada orang yang ucapannya kok menjadikan kita benci dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang soleh, tinggalkan hadirin, bahaya. Ucapannya ini bisa menambah ilmu, silahkan digauli, silahkan dilazimi, dijadikan teman duduk. Ya. Kalau yang lain nanti dulu, kita timbang dulu, kira-kira omongannya, perbuatannya, ucapannya sesuai dengan Al-Quran ataupun Sunnah enggak? Sebagaimana yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Nurul Bulhan, beliau mengatakan kalau kamu mau cinta sama orang, mau benci sama orang, cinta dan benci sama orang, maka lihat dulu perbuatannya, ditimbang dulu. Apa timbangannya? Timbangannya Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma' dan kiasnya ulama. Timbang dulu hadirin, jangan asal mencintai seseorang. Jangan asal-asalan membenci seseorang. Jangan gara-gara viral kita ikut-ikut cinta.
Jangan gara-gara viral kita ikut-ikut benci. Jangan, timbang dulu. Kata Syekh Abdul Qadir Jalil, timbang dulu. Apa timbangannya? Mizannya apa? Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, ijma, yes. Kenapa demikian? Sehingga kamu, kata beliau, ketika mencintai seseorang atau membenci seseorang, ini bukan karena hawa nafsu. Bukan karena apa? Hawa nafsu. Tapi karena ada timbangannya. Ada standarnya kita mencintai ataupun membenci. Ini kalau nggak seperti ini hadirin, bahaya hadirin. Ya. Wong Tegal gue, bukan wong Tegal, hampir umumnya orang gue senengnya turun grumbyung, apa namanya bahasanya? Melu-melu tok, ikut-ikutan saja. Bahasa Jermannya apa? Turun grumbyung, melu-melu tok. Ada orang seneng ini, ikut ini. Ada orang melu ngalor, ngetan, ngulun. Ya, jangan hadirin, ada timbangannya. Loh Beb, saya nggak bisa, saya nggak memahami Al-Quran, nggak memahami sunnah Nabi, nggak memahami ijma. Yes. Makanya duduk dengan orang-orang yang baik. Ya, duduk yang sekiranya kita memandangnya akan menambah ingat kita kepada Allah dan juga akan menambah ilmu kita. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Wa dzakara bil akhirati amaluh. Dan yang bisa mengingatkan tentang akhirat apa? Perbuatan-perbuatannya. Apa yang dilakukan mengingatkan kita kepada akhirat. Ada kalanya seperti itu hadirin. Ada satu tempat yang kita duduk di dalamnya, perbuatannya, perilakunya, sifat-sifatnya ini seperti di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada kita orang kadang kalau duduk di satu tempat yang di situ ada ulamanya, ada orang solehnya, ada yang menuntut ilmu darinya. Kuwi ndeleng kaya seakan-akan kaya nang zamane Kanjeng Nabi Muhammad. Rasulullah ngajar, Rasulullah berikan nasihat, sahabat-sahabatnya duduk di depannya, mengingatkan kita kepada apa? Kepada akhirat. Ya. Ini yang disampaikan oleh Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau mau teman yang terbaik, mau orang yang terbaik yang dijadikan kita teman dalam artian bukan teman untuk main, bukan, tapi dalam artian untuk kita melazimi bersama dengan mereka adalah orang-orang yang seperti ini. Yang pertama, yang kalau dilihat menambah ingat kita kepada Allah, yang apabila didengarkan ucapannya akan menambah ilmu kita, dan yang apabila dilihat perbuatannya akan mengingatkan kita tentang masalah akhirat. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita orang-orang yang seperti ini, dan mudah-mudahan kita tidak diharamkan dari orang-orang yang seperti ini. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Kadang-kadang hadirin ada orang yang subhanallah dilalai, cara kata, dilalai, diharamkan dari kebaikan. Diharamkan dari kebaikan. Sudah kepengin dekat dengan orang soleh, dengan ulama, dengan orang alim, dengan orang-orang tertentu yang dia kepengin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilalai datang fitnah, datang sesuatu yang dia bisa menggoyahkan hatinya, akhirnya jauh lagi dari mereka. Mau deket ini ada seperti ini, jauh lagi. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Imam Nawawi Abu Syaraf An-Nawawi itu setiap kali mau menuntut ilmu ke gurunya hadirin, beliau sedekah. Untuk apa? Untuk supaya Allah tidak memperlihatkan aib-aib gurunya. Loh kok demikian? Ya, supaya ketika dia nggak melihat atau mendengar aib gurunya, dia bisa yakin sama gurunya. Kadang-kadang hadirin, kalau orang diperlihatkan aibnya seseorang, maka dia nggak mau untuk menuntut ilmu darinya. Imam Nawawi sampai sedekah, ya Allah, jangan sampai saya mendengar atau melihat aib guru saya. Sehingga apa? Ketika menuntut ilmu itu yakin. Kadang-kadang ada orang hadirin yang dia kepengen baik, pengen menuntut ilmu dari si A, si B, si C, si D, si E. Dia ini diperlihatkan, didengarkan, oh si A aibnya ini, si B aibnya ini, si C aibnya ini. Akhirnya dia ngasih kesimpulan, alah ustadz lah kasing bener, kiai lah kasing bener, habib lah kasing bener. Subhanallah, orang seperti ini diharamkan dari kebaikan hadirin.
Kalau kita mau cari orang yang sempurna, nggak ada orang yang sempurna hadirin kecuali baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada orang yang sempurna. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa, siapa orang yang paling bertakwa? Adakah orang yang paling bertakwa? Tidak ada satupun orang yang bertakwa kecuali baginda agung Nabi Muhammad. Orang takwa iya, orang bertakwa mungkin, tapi paling bertakwa tidak ada. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama, yang paling bertakwa adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau cari orang yang nggak ada aibnya hadirin, nggak bisa kita bergaul hadirin, nggak bisa kita mendapatkan ilmu. Akhirnya diharamkan dari ilmu, jauh dari kebaikan, terjerumus ke dalam kesesatan. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah berikan kita senantiasa kebaikan, didekatkan dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan orang-orang yang tadi disebut oleh Nabi Muhammad ada di sekitar kita, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari mereka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa huma la yataghayyarani ma damal abdu hayyan. Wa huma, dan kedua malaikat itu maksudnya malaikat raqib dan atid atau raqib atid, mereka itu tidak berubah sepanjang hamba tersebut hidup. Nggak berubah, tetap ajek keadaannya. Fa idza mata, dan apabila hamba tersebut meninggal dunia, yaqumani ala qabrihi, maka dua malaikat itu mereka berdiri di atas atau di sisi kuburan orang tersebut, yusabbihani wa yuhallilani wa yukabbirani wa yaktubani thawabahu lahu ila yaumil qiyamati. Dua malaikat ini akan bertasbih, kemudian akan bertahlil, akan bertakbir, dan mencatat pahala baginya yang meninggal itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. In kana mu'mina, kalau hamba tersebut termasuk orang yang beriman. Jadi raqib atid itu hadirin yang ada di sekitar kita, yang hidup selalu bersama dengan kita. Lalu bagaimana Bib kalau kita meninggal dunia? Mereka tetap akan ada di sekitar kita. Terus ngapain mereka? Sudah nggak nyatet, sudah nggak ngawasi, ngapain mereka? Mereka akan bertasbih untuk kita, akan bertahlil untuk kita, mencatat kebaikan untuk kita sampai hari kiamat. Kalau itu orang yang beriman. Wa yal'ananihi, dan juga keduanya ini akan melaknat mereka, melaknat orang itu yang meninggal itu, ila yaumil qiyamah in kana kafiran aw munafiqan. Ya, mereka keduanya itu akan melaknat orang tersebut sampai hari kiamat kalau keadaan mereka itu kafir ataupun munafik. Ya Allah, nang kuburan ora usah dilaknat bae hadirin. Kalau kita berbuat buruk, ini sudah azab bagi kita hadirin. Apalagi sudah diazab di dalam kubur atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, ditambah maning malaikate niku nglaknati panjenengan. Nauzubillahi min. Waqila, dan dikatakan oleh satu pendapat, likulli yaumin wa lailatin malakan. Ada yang mengatakan bahwa setiap malam dan juga setiap siang hari itu ada dua malaikat. Falil yaumi malakan walil lailati malakan fatakunul malaikatu arba'atan.
Dikatakan bahwasanya ada 2 malaikat yang mengiringi kita di pagi hari dan ada 2 malaikat yang bersama kita di malam hari. Jadi jumlahnya semua ada 4. Yata'aqabuna inda salatil asri wa salatis subhi, dan mereka itu saling bergantian, ya, shift-shiftan. Malaikat malam dan malaikat siang itu shift-shiftan hadirin. Ketika kapan? Ketika sholat asar dan sholat subuh. Ketika sholat asar dan sholat subuh. Wa yu'arrikhani ma yaktubani min a'malil ibad bil ayyami wal jum'i wal a'wami wal amakin. Mereka itu malaikat yang ada di sekitar kita siang hari maupun malam hari hadirin. Mereka itu mencatat tanggal apa-apa yang dilakukan oleh kita. Dicatat tanggal sekian, misalkan hari ini hari Sabtu, tanggal 4 Muharram 1445 Hijriah, jam 5 pagi sampai jam 6 kurang seperempat misalkan. Mereka ngaji di Masjid Agung, dicatat detail tanggalnya. Malaikat nggak mungkin salah catat hadirin. Semua yang duduk, semua yang melakukan kebaikan dicatat oleh malaikat, ya. Tanggalnya dicatat, kemudian harinya dicatat, minggu keberapa, tahun keberapa, bahkan tempatnya dicatat secara jelas. Kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelumnya hadirin, amalan yang kita lakukan ini disetorkan, diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira hari ini kita duduk Nabi Muhammad gak melihat, gak mendengar apa yang kita lakukan. Beliau mendapatkan laporan dari malaikat. Ada dalilnya, ada. Makanya betul yang dikatakan bahwasanya Nabi itu masih hidup hadirin. Al-anbiya'u ahya'un fi qabrihi yusallun, atau kama qala Rasulullah SAW. Para nabi itu hidup di dalam kuburnya dan mereka itu sholat, ya, sholatnya bukan seperti kita, artinya sholat mengharap pahala bukan, tapi sholatnya dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Rasulullah pernah mengatakan, hayati khairul lakum, hidupku ini baik untuk kalian. Wa mamati khairul lakum, matiku pun baik untuk kalian. Wafatnya saya, meninggalnya saya baik untuk kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau engkau hidup jelas baik untuk kami ya Rasulullah. Baik untuk saya bisa mendengar ucapan engkau langsung, bisa tanya kepada engkau, bisa melihat dan lain sebagainya. Lalu kalau engkau meninggal dunia ya Rasulullah, baiknya untuk kami itu apa? Rasulullah tetap menjawab, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum tu'radu alayya a'malakum. Kata Rasulullah, akan dibentangkan, diperlihatkan kepada saya amalan-amalan kalian. Semuanya hadirin dilaporkan kepada Rasulullah. Apabila saya melihat dari amal kalian sesuatu amal yang baik, hamidullahu alaih. Kalau aku melihat amal yang baik dari kalian, aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan alhamdulillah. Kalau aku melihat kok yang dilakukan oleh umatku adalah amalan yang buruk, amalan yang jahat, amalan dosa, maksiat, apa yang dilakukan, aku akan memintakan ampunan kepada Allah. Ya, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memperhatikan kita sampai sekarang hadirin. Kurang apa coba hadirin? Kita ini benar melakukan perbuatan baik, beliau mengucapkan alhamdulillah. Kita melakukan perbuatan yang buruk, beliau Nabi Muhammad memintakan ampun kepada Allah. Sampai sekarang, sampai detik ini hadirin, memintakan ampun kepada Allah. Terus apa pantas kita melupakan Nabi Muhammad? Apa pantas kita terus melalaikan Nabi Muhammad? Apa pantas kita justru menentang apa yang diajarkan Nabi Muhammad? Apa pantas kita nggak bersolawat kepada Nabi Muhammad hadirin? Rasulullah memperhatikan kita, minta ampun sama Allah.
Panjenengan salah, minta ampun sama Allah Rasulullah. Besok di hari kiamat beliau sujud minta apa? Minta mensyafaati umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Ya Rabb, mudah-mudahan Nabi Muhammad selalu dan senantiasa ada di hati kita, ada di depan mata kita, ada di telinga kita, ada di seluruh jasad kita, zahiran wa batinan, dunia sampai di kuburan dan sampai besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal. Famalakul hasanati min nahiyatil yamin wa malakus sayyiati min nahiyatil yasar. Malaikat pencatat amal ada di sisi kanan dan malaikat pencatat keburukan ada di sisi kiri. Fakatibul hasanati aminun au amirun ala katibis sayyiat. Dan malaikat pencatat kebaikan itu menjadi pemimpinnya malaikat yang mencatat keburukan. Jadi dari malaikat yang ada di sekitar kita, itu yang jadi ketua, yang jadi pimpinan, itu adalah malaikat pencatat kebaikan. Jadi sing ora apik kowe menjadi bawahannya. Atasannya siapa? Malaikat pencatat kebaikan. Yang keburukan jadi bawahannya, nurut perintahnya. Nah, ini pun jadi tanda hadirin bahwa yang namanya orang-orang yang baik seharusnya yang menjadi amir, yang menjadi amin, yang menjadi orang-orang yang dipercaya. Yang enggak baik yang dipimpin. Nah, malaikat yang baik mimpin ini hadirin. Fa idza fa'alal 'abdu hasanatan, apabila ada seorang hamba melakukan kebaikan, badaro malakul yamini ila kitabatiha. Dan apabila ada orang hamba melakukan kebaikan, langsung secepatnya, tidak pakai nanti, dicatat sama malaikat yamin, malaikat yang menjadi pemimpin ini, malaikat yang ada di sebelah kanan, dicatat langsung. Fulan bin Fulan melakukan kebaikan, terus langsung, nggak pakai ditunda-tunda. Wa idza fa'ala sayyi'atan qala malakul yasari li malikil yamin aktubu. Apabila ada orang melakukan keburukan, melakukan perbuatan dosa, maka malaikat yang mencatat keburukan, malaikat yang di sebelah kiri enggak berani langsung nyatet, laporan dulu. Malaikat yamin, malaikat yang mencatat kebaikan, mohon maaf, niki wong lakoni kejahatan, pantak catet angsal. Mau saya catat boleh enggak? Laporan dulu hadirin. Sama siapa? Sama malaikat yamin, malaikat yang ada di sebelah kanan. Fayaqulu lahu, kata malaikat yamin, malaikat yang di sebelah kanan, malaikat yang mencatat kebaikan, malaikat yang menjadi pimpinan, ngomong dulu, isbir wala taktub, sabar dulu jangan dicatat. La'allahu yastaghfiru aw yatub, barangkali dia ini minta ampun atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in taba katabat hasanatan, katabta hasanatan wa in lam yatub ba'da mudhi sitti sa'at qala lahu uktub arahanallahu minhu. Ya Allah hadirin, maha kasih sayangnya Allah sama kita. Coba perlihat, apabila hamba ini bertobat, ya, hamba ini apa? Bertobat, ya. Sekiranya setelah kalau hamba ini bertobat, maka dicatatnya kebaikan. Jangan dicatat keburukan. Orang ini sudah melakukan keburukan hadirin, taubat sama Allah, yang dicatat bukan keburukannya. Keburukan sama sekali nggak dicatat. Yang dicatat apa? Kebaikannya hadirin. Tapi giliran hamba ini nggak bertobat, ditunggu dulu. Sampai kapan? 6 jam. Kata malaikat yamin, isbir wala taktub, sabar jangan dicatat dulu, nunggu 6 jam. Kalau dalam waktu 6 jam hamba ini tidak bertobat, maka catat keburukannya. Catat apa? Keburukannya. Arahanallahu minhu, semoga Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat yamin, semoga Allah memberikan istirahat, ketenangan, istirahat kepada kita dari hamba tersebut. Itu nggak, sekalipun bahasanya halus hadirin, aslinya nyepatani.
Aslinya apa? Kecepatan. Jadi hamba itu, malaikat itu hadirin kalau ngelihat hamba, mereka itu berbuat maksiat, berbuat dosa, ditunggu 6 jam. Kok nggak taubat? Baru dicatat. Tapi kalau nyepatani, ya Allah, mudah-mudahan cepat mati. Mudah-mudahan apa? Cepat mati. Maksudnya seperti itu. Ya. Hadza doa, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa hadza du'aun alaihi bil maut. Maksudnya doa mendoakan mati. Ini ana wong berbuat dosa terus ke aslinya disepatani karo malaikat, mati kon. Yang keselnya tetep. Liyatahawwala an musyahadati hadhil ma'siyah li'annahuma yata'adzayani minhu bidzalik. Dan karena apa? Kenapa kok malaikat berdoa seperti itu? Karena malaikat itu pengen berpaling, nggak kepengin melihat orang berbuat maksiat. Tahu hadirin, kenapa malaikat nggak pengen ngelihat orang terus-terusan berbuat maksiat? Karena ketika ada hamba berbuat maksiat, kemudian malaikat itu nyatet, malaikat tersakiti dengan hal tersebut hadirin. Malaikat itu tersakiti, ngelihat seperti itu sakit. Ya. Sakit apa ya? Sakit seperti layaknya orang mungkin sakit hadirin, melihat ini sakit. Jadi malaikat merasa tersakiti, mulai doa, ya Allah cepet-cepet mati, kesel nyong nyatet. Ya, ini kalau ada orang yang berbuat dosa. Wa fi ba'dil athar, dan disebutkan dalam sebagian athar, maksudnya ucapan sahabat Nabi Muhammad SAW, inna kadbal mubahati alal qaul bihi li kitabi sayiat wa tu'radu sahaiful a'mali ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabahan wa masaan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, disebutkan di dalam sebuah athar bahwa sesungguhnya catatan-catatan atau penulisan amalan yang lahir, yang tampak berupa ucapan itu akan dicatat oleh malaikat pencatat amal buruk. Ya, dicatat hadirin, kemudian diperlihatkan amalan tersebut di hadapan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua hadirin, amal baik, amal buruk semua diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba apa pantas hadirin kita apa istilahnya menyerahkan sesuatu yang buruk kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah selalu memberi kita kebaikan. Mulai dari beliau belum diciptakan ke dunia ini, beliau sudah menjadi kebaikan untuk kita hadirin. Nabi Adam alaihissalam, bapaknya kita, itu taubat kepada Allah berkat siapa? Berkat baginda agung Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi hakim Muhammad, ya Allah dengan hak kebenaran Nabi Muhammad, ampuni dosa saya ya Allah. Sudah membuat manfaat untuk kita semua. Dari awal penciptaannya sampai beliau lahir, sampai dakwahnya beliau, sampai detik ini, sampai besok di yaumil qiyamah, semuanya memberikan manfaat untuk kita. Apa pantas kita menyetorkan amalan buruk kepada beliau? Ibarat kata kayak, mohon maaf cara bahasa Tegal, kayak ngeraupi tai hadirin. Ngeraupi tai maring sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, enggak pantas hadirin, malu kita. Makanya mudah-mudahan dengan kita menyadari bahwa selalu senantiasa kita diawasi oleh malaikat dan amal perbuatan kita disetorkan kepada Nabi Muhammad, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa menyenangkan hati baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yuhmila min amril abdi syai'an illa katabahu sawa'un kana qaulan au fi'lan au azma. Keduanya tidak akan membiarkan sedikit pun dari urusan hamba kecuali keduanya ini mencatatnya hadirin. Ya, baik itu berupa ucapan, berupa perbuatan, atau berupa azam. Azam ini niat hati yang belum dilakukan, namanya azam. Cuman bahasa kita biasanya niat, nyong niat balik singgene pantuku ponggol. Padahal itu namanya azam hadirin. Kalau niat itu muqtarinan bi fi'lihi. Kalau niat itu bersamaan dengan amal perbuatannya, itu namanya niat. Ya,
Kalau yang tidak bersamaan dengan amal perbuatan belum dilakukan namanya azam. Tapi biasanya kita ini sudah kebiasaan untuk menyebut azam ini disebutnya niat. Tapi itu sebetulnya apa? Azam. Kalau belum dilakukan namanya azam. Azame, kalau orang yang sudah tahu biasanya itu azame mesiki nyong kepengen ini. Ya, kalau sudah tahu azam. Atau mungkin kalau bahasanya kita sekarang niatnya saya besok. Nah, itu namanya azam sebenarnya. Kalau dilakukan bebarengan baru itu namanya apa? Niat. Faida azama ala hasanatin ya'rifaniha bi raihatiha. Dan apabila seorang hamba berazam untuk melakukan satu kebaikan, maka kedua malaikat ini tahu bi raihatiha, dengan bau wanginya, hadirin. Jadi malaikat saja bisa tahu. Apa maning Gusti Allah aja bodoni Gusti Allah, nyong tak azam, kan jarane azam niku li ganjaran. Nyong tak azam mesiki pan mangkat ngaji, tapi Gusti Allah tak prank. Nyong azam tok endoli ganjaran, ujug-ujug mesiki nyong ora mangkat. Jangankan Gusti Allah, hadirin, malaikat saja tahu, hadirin. Malaikat itu tahu mana azam yang benar, mana azam yang enggak benar, tahu dari apa? Dari baunya. Jadi hamba Allah ini kalau mau melakukan kebaikan, mau azam, mau melakukan kebaikan, malaikat tahu ini baunya wangi. Baunya apa? Wangi, hadirin. Wa idza azama ala sayyi'atin ya'rifaniha binatni raihatiha. Kalau hamba itu dia azamnya baik, tapi ternyata apa? Melakukan keburukan, dia sudah niatnya enggak baik. Malaikat tahu, hadirin, dari bau busuknya. Dari bau apa? Busuknya. Jangan dikira nggak tahu, jangan dikira oke, manusia bisa diprank, hadirin. Manusia bisa dibodoni. Manusia bisa dikasih janji-janji manis atau janji-janji palsu. Malaikat nggak bisa, hadirin, tahu malaikat. Makanya jangan macam-macam. Di sekitar kita ada malaikat yang selalu tahu. Aja meninggal Gusti Allah. Kadang-kadang wong sing kewanen Gusti Allah diprank. Malaikat diprank memang jenengan bisa binasa, apalagi Gusti Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ini beberapa tentang masalah malaikat, dan insyaallah akan kita teruskan di waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin mohon maaf kepada panjenengan semua, mungkin yang ada di rumah yang streaming atau pengurus Masjid Agung, untuk Sabtu depan dan Sabtu berikutnya, 2 Sabtu saya nggak bisa ngajar dulu. Siapa maring dhewe iki jawane ana sing ngejak umroh. Ana sing ngejak jawane niki. Ana sing ngejak umroh ya tak iyani yo. Ning ngejake paring multah kondisit nggih. Bib maring di paring guci yang kondisit nunggu waktu yang senggang. Bib umroh ya bismillah. Ya, jadi ada yang ngejak ya, jadi barangkali 2 Sabtu yang akan datang saya nggak bisa mendampingi panjenengan semua. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan terakhir nggih. Mudah-mudahan ini pertemuan yang terus akan berkelanjutan dan bisa saling memberikan manfaat, baik manfaat ilmu, manfaat kebaikan, manfaat ganjaran, dan manfaat semuanya, zahir dan batin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya bokat terus panjenengan bib nyong ning pan umroh ngejak Habibi gelem, ya insyaallah gelem. Ya, bokat umroh ajak lalen karo Habibi, ajak lalen karo Ustaz Hayi, jangan lupa ini sama Ustaz Natib urus Masjid Agung. Oh ya sekali-kali rombongan umroh pengurus Masjid Agung, tapi ajak lalen Habibi digawa. Ya. Barangkali ini kan sedekah yang luar biasa, hadirin. Artinya panjenengan memberikan sedekah, memberangkatkan orang haji umroh, jenengan turu-turunan tok oli ganjaran umroh. Haji umroh kan ini capek, hadirin. Haji ini ibadah yang capek, uang iya, capek iya. Cuman jenengan ngentokna duit nggo umroh, orang yang berangkat umroh, jenengane turu oli ganjaran umroh. Sing kesel sing lakoni, hadirin, tapi jenengan dapat pahala umroh. Ya, kan ini makanya orang yang mau sedekah harus cerdas, hadirin. Jangan
jangan apa istilahnya, jangan terpaut hanya dengan harus memberikan uang kepada, enggak. Ya, panjenengan memberangkatkan orang haji, orang umroh, atau memondokkan anak, membiayai pondok anak, maka panjenengan mendapatkan pahalanya walaupun jenengan enggak melakukan. Ya, jadi mohon maaf barangkali nanti besok di di Sabtu yang berikutnya saya nggak bisa mendampingi panjenengan karena ada yang ngajak. Insyaallah hari Rebu berangkat dan pulang kembali ke tanah air insyaallah tanggal 7 atau 8. Jadi mohon maaf dan mudah-mudahan manfaat. Kita tutup pengajian pada pagi hari ini hadirin, mengingatkan barangkali ada yang belum ingat atau ada yang belum paham bahwa sebentar lagi setelah 1 Muharram ada satu tanggal hadirin, ada satu hari namanya hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Hari Asyura mempunyai keistimewaan tersendiri. Ulama menganjurkan untuk memakmurkan hari Asyura itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai malam Asyuranya maupun di hari Asyuranya. Ulama itu merangkum beberapa amalan yang mestinya tidak ditinggalkan atau mestinya diperhatikan untuk dilaksanakan. Ada berapa amalan tersebut? Kurang lebih ada 12. Walaupun nanti ada yang mengatakan yang ada dalilnya atau sahih dilakukan di 10 Muharram atau di hari Asyura ini hanya 2 amalan. Yang lain ini mungkin dalilnya nggak sahih, mungkin dhaif ataupun yang lain. Cuman bukan berarti nggak boleh dilakukan. Boleh dilakukan, ya boleh-boleh saja hadirin. Amal soleh dilakukan kapan saja boleh hadirin. Ya, apalagi di bulan yang mulia. Bulan Muharram kan termasuk bulan yang 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Orang yang melakukan amal soleh di bulan-bulan haram secara umum ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ini nggak ada dalilnya, nggak boleh dilakukan. Nggak boleh dilakukan. Iya, nggak ada dalilnya. Ya. Boleh-boleh saja amal soleh dilakukan kapan saja hadirin. Ya. Cuman memang secara khusus untuk menentukan di hari tersebut, di hari Asyura, memang ada yang dhaif, ada yang nggak ada dalilnya. Cuman dilakukan, boleh-boleh saja hadirin. Ya, boleh-boleh saja. Pikiran kita jangan picik hadirin. Ini ada orang semangat untuk ibadah kok dilarang, atau bahkan naudzubillah sampai dikafir-kafirkan. Kon lakoni kiye sesat, kon kafir, mlebu neraka. Nah, ini dakwahnya orang dulu hadirin, orang yang kafir diislamkan, tapi sekarang kadang-kadang ada orang yang sudah Islam dikafirkan. Ya kan lucu hadirin. Ya, harusnya kan yang kafir diislamkan, ya kan? Ini yang Islam dikafirkan. 12 amalan itu hadirin salat. Yang pertama salat. Malam harinya sholat. Sholatnya apa Bib? Sholat sunnah mutlak atau sholat tasbih, terserah. Yang penting jangan sholat sunnah Asyura. Ya, ada ulama yang membid'ahkan. Sholat sunnahnya apa? Sholat sunnah tasbih atau yang lain. Yang kedua puasa. Kalau puasa ada dalilnya hadirin. Puasa Asyura ada dalilnya, mengampuni dosa 1 tahun. Orang yang puasa Asyura tanggal 10 nanti Jumat. Cuman Nabi Muhammad mengatakan khaliful Yahud. Ya, selisihilah orang Yahudi. Bagaimana ya Rasulullah caranya? Jangan puasa di 10 Muharram saja, tapi sebelumnya puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Makanya ulama mengatakan kalau mau puasa Asyura jangan 1 hari. Kalau bisa 3 hari, 9, 10, 11. Kalau nggak bisa 9, 10. Kalau nggak bisa 10, 11. Bib nyong ora kuat ya sadina ora apa-apa. Sehari enggak apa tanggal 10-nya enggak masalah hadirin, puasa. Disunahkan dapat ampunan dosa selama 1 tahun. Kemudian yang berikutnya wasilaturrahim, silaturahmi. Kepada siapa? Kepada siapa saja, menyambung silaturahmi kepada saudara kita yang pernah putus, sambung silaturahimnya. Yang berikutnya sedekah di 10 Muharram atau hari Asyura. Yang berikutnya wal ightisal, mandi. Ya, mandi maksudnya mandi seperti mandi besar. Ya,
Saya pernah ngaji, siapa yang mandi di hari Asyura insya Allah nggak kena penyakit-penyakit yang besar. Kalaupun penyakit ya paling pilek, watuk, panuan, santengan. Oleh yang besar-besar insya Allah enggak. Mandi hadirin, diniati ya. Kemudian wal iktihal. Iktihal memakai celak di 10 Muharram hari Asyura. Sunnah memakai celak kalau malam hari mau tidur ya. Atau di hari Asyura sunnah juga dianjurkan juga oleh ulama kita pakai celak. Insya Allah enggak akan kena penyakit mata selama setahun. Dan subhanallah hadirin, subhanallah. Ini tahadus bin nikmah, tahadus bin nikmah. Kita orang semenjak mengamalkan celak ini dipakai setiap hari, alhamdulillah tidak pernah kena sakit mata hadirin. Tidak pernah kena sakit mata. Ning belek kentah iya, cuman ning sakit mata enggak hadirin. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau mata merah kena ya mungkin, cuman sakit mata alhamdulillah enggak. Ini celak. Pakai celak ismit. Celakan kayak wong Arab, kayak wong wadon. Celakan bukan untuk perempuan saja hadirin. Celakan ini untuk laki-laki juga disunahkan ya. Kemudian waziyaratu alimin, yang berikutnya berkunjung ke orang alim. Kemana Bib? Ke rumahnya, yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, dua-duanya. Tapi yang afdol yang masih hidup, dua-duanya dilakukan nggak apa-apa. Ziarah ke Maqam Haddad, tempat Habib Muhammad bin Thaqir Haddad, ke Panggung, ke Mbah Panggung, ke orang-orang alim yang lain ya, semuanya diziarahi. Ada kiai fulan, kiai fulan, kiai fulan, ziarahi hadirin semampu kita. Kalau ada yang hidup, ziarahi, kunjungi orangnya, minta nasihat, minta doa, ajak lalen, gawa cangkingan, ajak mono-mono tok orang gawa cangkingan, orang jaluk donga ya. Wa iyadatu marid, kemudian menjenguk orang sakit. Loh Bib, nggak ada saudara saya yang sakit, mari rumah sakit Kardinah akeh. Loh ki sedulure panjenengan dong nggih. Saudara sesama muslim ning sedulur lakasing mriyang, alhamdulillah. Nggak ada keluarga yang sakit, alhamdulillah. Nggak ada kerabat yang sakit, alhamdulillah. Mari rumah sakit Kardinah atau rumah sakit Islam. Nganjing insya Allah pasti anane. Ya nggih, siar apa? Berkunjung ke orang. Kemudian wa mashu ra'sil yatim, mengusap kepala anak yatim. Bukan sekedar mengusap saja, tapi nyenengkan anak dengan cara apapun. Mungkin dikasih uang, mungkin dikasih makanan, mungkin dikasih ini sesuatu yang manfaat untuk anak yatim ini, yang membuat anak yatim senang ya. Kemudian ajak ngusap-ngusap dok, tapi ora men apa-apa. Nyong yakin bocah mesti sewot hadirin. Gar adus kasih sisiri, diusap-usap rambutnya ora dimen apa-apa. Cuman dong diminta mending hadirin. Siapa yang mengusap kepalanya anak yatim, satu rambut satu kebaikan. Ini kiasan bagi orang yang melakukan akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Sebab kadang-kadang ana wong sing rada nyetili takone, "Bib, ning bocah yatim laka rambutnya kepriben?" Ki maksudnya kiasan saking banyaknya pahala. Wa tausi'atu 'alal iyal, yang berikutnya adalah meluaskan nafkah istri dan keluarga. Ki mumpung sing hadir akeh wong lanang nggih, aja main bodoh sampean. Mengko dina Jumat tanggal 10 Muharram, luaskan nafkah keluarga kita. Ya makanannya, ya uangnya, ya sangunya diperbanyak. Ini ada dalilnya hadirin. Dari 12 amalan ini dalilnya yang kuat 2, puasa dan meluaskan nafkah untuk istri. Luaskan hadirin, jangan pelit-pelit sama keluarga di 10 Muharram. Kita nggak yakin yang ceramah iki hadir ibu-ibu. Nah, iya sing dilurus hingga yakin. Terus Bib ngomongnya terus. Nah, seneng mereka. Ibu-ibu pasti seneng. Sing ngrungokne ibu-ibu aja kelalen wis diomongnya 2,5%. Atau si'atu 'alal iyal. Banyak orang yang membuktikan hadirin yang seperti ini. Jangan buat main-main. Ada seorang sahabat Nabi atau tabi'in, beliau mengatakan, saya mengamalkan hadis ini atau amalan ini 50 tahun, 60 tahun, subhanallah, Allah tidak pernah beri saya kekurangan. Selalu barokah rezekinya. Meluaskan nafkah kepada anak istri ya. Kadang ada orang
sama temennya jor-joran hadirin traktir makan, traktir ini koro bojone pelit. Koro bojone apa? Pelit. Awas pun sampai akhirnya disepatani nang dongane bojone, mulane lanang cepet mati sih jangan-jangan disepatani karo bojone. Nggih, jangan pelit-pelit hadirin, kasih. Insyaallah barokah. Jadi yang biasa mangan galdina tempe karo kangkung, kasih daging hadirin. Yang biasanya ngoni mungkin 2.000 perak, 5.000 perak kalau bocah, kasih yang lebih supaya mereka senang di hari itu. Insyaallah barokah. Kemudian wa taqlimul adfar, wa taqlimul adfar, memotong kuku. Memotong kuku. Yang terakhir wa qiraatu surah Al-Ikhlas. Yang terakhir membaca surat Al-Ikhlas alfa marrah 1000 kali. Ini amalan di hari Asyura. Monggo panjenengan laksanakan semaksimal mungkin. Syukur-syukur bisa 12-12-nya. Kalau nggak bisa, 2 ini jangan ditinggalkan. Puasa dan meluaskan nafkah keluarga. Ini yang dalil yang kuat, jangan ditinggalkan. Yang lain silahkan semampu kita. Syukur-syukur 12-12-nya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan akan kita lanjutkan insyaallah setelah 2 Sabtu yang akan datang. Kalaupun misalkan ada yang gantikan Sabtu depan, ya monggo silahkan. Ya misalkan dari pengurus BIP supaya orang kosong BIP endah istiqomah, ya monggo. Kalau enggak libur ya insyaallah kita ketemu lagi setelah 2 Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah dalam melaksanakan kebaikan, dan juga istiqomah di dalam menuntut ilmu agama. Allahumma amin ya rabbal. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa farraqna min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wasi'a wa ilal khairi qaribna wa an syarri ba'idna wa qudhi hawaijna fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashrabas safil hani ya wahhabu ya ghani. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirati minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza lahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi